Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Taruna Madya tingkat 3, Politeknik Imigrasi, nama Haider Aswar, nomor registrasi Taruna 2018.1386.1.01 dari program studi hukum keimigrasian kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penguatan instrumen hukum pada sektor kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia. Latar belakangnya yaitu instrumen hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum dikarenakan menjadi dasar untuk pengambilan suatu tindakan. Berdasarkan pendapat Curzon dalam buku Ilmu Hukum menyatakan bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ibarat sebuah inti sel, begitulah perumpamaan instrumen hukum bagi penegakan hukum terutama pada bidang keimigrasian sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan selain harus berorientasi kepada tujuan, juga harus menjadikan hukum sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kesejahteraan. Adapun rumusan masalahnya itu yang pertama, apa saja yang menjadi instrumen hukum pada sektor kebijakan imigrasi. Yang kedua yaitu bagaimana penguatan yang harus dilakukan pada instrumen hukum tersebut. Dan yang ketiga bagaimana hubungan penguatan instrumen-instrumen hukum terhadap kinerja keimigrasian. Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara dengan menjadikan hukum negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pengaturan tujuan dan sebelumnya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Hukum keimigrasian adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang telah ada di Indonesia dan hukum keimigrasian bagian dari salah satu subsistem hukum administrasi negara. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, surat perjalanan Republik Indonesia, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian, dan perubahan keimigrasian. Istilah hukum keimigrasian dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Keimigrasian. Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah. Instrumen hukum keimigrasian memiliki sumber yang begitu banyak. Itu perlunya kita memahami apa-apa saja yang menjadi sumber hukum imigrasi. Secara luas, kita dapat melihat instrumen hukum ini baik hukum nasional maupun hukum internasional. Adapun daftar instrumen hukum keimigrasian, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999. Yang ketiga ada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Nomor 165. Yang keempat ada Undang-Undang tentang Pengesahan International Conference on Economic, Social, and Cultural Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, Nomor 118. Yang kelima ada Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, Nomor 119. Untuk daftar instrumen lain bisa dilihat. Jadi jumlah ada 20 instrumen hukum keimigrasian. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca buku tentang fenomena keimigrasian. Lalu jika kita melihat susunan tersebut, maka yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan sebagai induk seluruh aturan hukum dan instrumen hukum yang berlaku. Perlunya dilakukan penguatan terhadap instrumen hukum tersebut tidak bias sejalan sendiri tanpa ada penegakan hukum yang baik pula. Jika kita telah mampu melakukan penguatan hukum, maka perlu pula melakukan penegakan hukum yang lebih baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari support sistem terhadap apa yang telah dilakukan terhadap instrumen-instrumen hukum tersebut.
Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibahas pada undang-undang saja. Lalu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Lalu yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Lalu yang kelima adalah faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Selanjutnya itu penguatan instrumen hukum keimigrasian. Penguatan yang dimaksud dalam hal ini adalah keselarasan aturan hukum antara hukum nasional dan hukum internasional, yang mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Hukum nasional sebagai sumber hukum utama dan hukum internasional hanya sebagai pelengkap. Gambaran tertulis, dalam hukum rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan, keputusan-keputusan, dan sebagainya secara berkesinambungan. Lalu ada keputusan atau tindakan. Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Ketika ada organ pemerintahan, sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi swasta, organ kehakiman, buat undang-undang dan sebagainya. Lalu masa depan. Dalam hal ini unsur rencana hanya dibicarakan pada kegiatan yang ditujukan pada masa yang akan datang. Lalu ada elemen rencana atau planelementen. Pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif, indikatif, atau operasional, biasanya di dalamnya terkandung informasi. Lalu selanjutnya adalah oblique sortif karakter atau beragam. Berdasarkan keterangan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Lalu selanjutnya ada keterkaitan atau samenhang. Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis. Lalu selanjutnya, dan need for an valde dur, atau untuk waktu tertentu. Kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas. Biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu, seperti rencana tahunan, 5 tahun, dan sebagainya. Jarang rencana yang tidak memiliki batasan waktu. Penguatan-penguatan ini harus dilakukan, namun tidak pula kita melupakan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan suatu prinsip yang dapat dipegang. Rencana yang sifatnya nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 2 Ayat 2, menurut Pasal 2 Ayat 3 maksudnya, mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggara negara yang terdiri dari 1. Asas kepastian hukum, kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas profesional, yang ketujuh asas akuntabilitas. Hubungan penguatan instrumen-instrumen hukum terhadap kinerja keimigrasian. Nah, sudah tentu jika dilakukan penguatan terhadap instrumen-instrumen hukum, maka imigrasi akan dibantu secara legalitas untuk melakukan pelayanan publik lebih maksimal. Hubungan antara penguatan dengan kinerja ibarat satu mesin utama. Jika kapasitas dan penguatan dilakukan, maka secara pasti hasil output yang keluar dalam bentuk kinerja akan meningkat pula. Selain itu, didukung pula dengan teknologi informasi, maka sudah tentu akan semakin menambah peluang untuk terus kian berkembang. Dalam kaitannya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi ke dan dari wilayah Indonesia
Diperlukan suatu penegakan hukum keimigrasian yang baik dan mampu memberikan efek jerah maksudnya bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian, sehingga mengurangi dampak negatif arus migrasi. Akhir-akhir ini di media massa sering menyuguhkan pemberitaan mengenai maraknya penyeludupan dan masalah terkait dengan keimigrasian lainnya. Secara garis besar, hal ini disebabkan tingginya pilihan terhadap proses tindakan administrasi, struktur organisasi yang belum mendukung dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, dan kurang koordinasi antara penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil atau PNS di bidang keimigrasian. Untuk kesimpulannya, setelah memperhatikan segala pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah serta pembahasan yang dalam dan rinci tentang apa yang menjadi instrumen-instrumen hukum keimigrasian, bagaimana penguatan-penguatan yang perlu dilakukan, serta hubungan penguatan-penguatan instrumen hukum keimigrasian yang nantinya akan berdampak pada kinerja keimigrasian. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan-penguatan instrumen hukum. Kita harus pula memperhatikan asas-asas umum pemerintah yang layak. Asas-asas ini dalam kita melakukan penguatan hukum nantinya dijadikan sebagai pedoman, agar nantinya produk-produk hukum yang mengalami tindakan penguatan hukum tidak semena-mena dan masih dalam batas wajar. Adapun saran, yaitu yang pertama, kita perlu melakukan penguatan instrumen hukum pada sektor kebijakan keimigrasian. Hal ini untuk menjamin legalitas dalam peningkatan performa. Yang kedua, penguatan dilakukan pada aturan-aturan hukum yang masih memiliki kelemahan dan berpotensi dimanfaatkan penggunaannya dalam hal kekosongan hukum, sehingga ini bentuk preventif untuk mengurangi permasalahan imigrasi nantinya. Lalu yang ketiga, memaksimalkan dampak penguatan instrumen hukum untuk mutu kerja dari keimigrasian. Ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bagian dari evaluasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.